Assalamualaikum sahabat Kaina. Kali ini Kaina akan menunjukkan konten yang beda dari biasanya. Tapi yang pasti masih mengenai horor. Jadi yang pencinta horor, saksikan terus ya channel Kaina. Dalam konten ini, Kaina selalu ditemani oleh ibu yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Sahabat Kaina, ibuku ini banyak cerita horor loh. Dari episode ke-1 ini, ibu yang akan menceritakan kisah horor kepada sahabat Kaina semuanya. Ibu, kira-kira malam hari ini cerita apa nih yang mau diangkat? Ibu mau cerita horor tentang makam keramat, Kak. Wah, dari judulnya aja udah horor nih sahabat. Silakan Bu untuk bercerita. Oke Kak Ina, terima kasih ya. Oke, pengalaman horor ini terjadi pada teman ibu yang namanya Bayu, tentang makam keramat tua. Dan ini merupakan pengalaman mistis Mas Bayu dan teman-temannya. Berdasarkan cerita Bayu, cerita ini adalah kisah nyata tanpa dibumbui sama sekali sahabat. Jadi ceritanya Mas Bayu di kota tempat dia tinggal ini memiliki teman akrab. Ya seperti teman-teman ngumpul lah. Nah dari teman-teman Mas Bayu ini ada yang sensitif terhadap makhluk halus. Dari hal itu makanya seringlah waktu lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba senyap dikasih kode kalau ada yang mengawasi mereka. Seperti itulah nasib punya teman yang sensitif terhadap makhluk halus. Dari itu, Mas Bayu dan teman-teman terbesit dalam pikiran mereka untuk melakukan wisata mistis. Lebih tepatnya, mereka mengunjungi tempat-tempat yang dikatakan keramat, hanya untuk memuaskan hasrat penasaran mereka untuk bertemu dengan makhluk halus tak kasat mata. Pada saat itu, mereka hanya ingin melakukan pembuktian saja. Gak ada niatan mereka tuh rame-rame ngevlog atau posting-posting di sosmed atau nge-live untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Mereka tidak begitu. Mereka hanya mendokumentasikan seadanya dan untuk pengalaman mereka saja. Dan mereka akhirnya sepakat untuk memulai kegiatan wisata mistisnya di setiap malam Jumat. Boleh juga tuh, Bay. Sekalian uji nyali lo pade. Hahaha. Lori, kayak berani aja. Tapi kapan nih mulainya? Ri, kapan enaknya? Kan kita tergantung lo. Kok tergantung gue? Lah iya, lo kan yang bisa melihat makhluk gituan. Yang bisa buktiin di sana ada penunggunya kan lo. Katanya kita mau lakuin pembuktian. Gimana kalau setiap malam Jumat lagi? Kenapa Jumat lagi, Ri? Kenapa kagak Jumat Kliwon? Jumat lagi itu lebih horor dibandingkan Jumat Kliwon. Gimana? Berani gak? Gue sih oke aja. Yang lain gimana? Oke. Tibalah saatnya malam Jumat lagi. Mereka bersiap-siap, HP dicas penuh, memory card pun dikasih space agar bisa untuk menyimpan kejadian nanti. Ri, malam ini misi kita mengunjungi keramat mana? Kalian kenal dengan Mas Syarif kan? Iya kenal. Nah, di tempat Mas Syarif tinggal itu ada makam keramat bro. Kalian tahu kan gimana Mas Syarif? Dia paling bisa untuk hal-hal mistis. Dari santet, guna-guna, atau dikirimin makhluk halus dan beberapa mistis lainnya. Setuju banget tuh. Kapan nih kita berangkat? Nunggu kabar dari Mas Syarif. Dia tadi lagi ada tamu. Nah, tepat jam 11, mereka dapat telepon dari Mas Syarif. Mereka diminta untuk datang ke rumah Mas Syarif. Karena Mas Syarif bilang, pergilah ke sini, udah pulang tamu aku, gitu. Mereka berangkatlah dengan 2 motor saling berboncengan. Nah, jarak rumah Mas Ari dengan Mas Syarif ini sekitar 3 km. Suara gesekan bambu-bambu yang tertiup angin sontak membuat mereka rada-rada ngeri. Ditambah penerangan jalan desa nggak ada sama sekali. Jadi cahaya hanya dari lampu mereka saja yang menerangi jalan. Suasana sunyi sekali malam itu. Makin kerasa horornya. Dan gak lama kemudian mereka masuk ke area perkampungan rumah Mas Syarif. Pada saat itu mereka juga sempat melewati makam keluarga yang kecil. Yang di sebelahnya itu ada pos kamling. Nah di pos kamling ini ada 1 orang laki-laki tua yang sedang duduk. Karena itu desa orang lain, mereka pun sopan. Permisi Pak. Bapak tua ini cuma membalas dengan berdehem, cuma gitu saja. Nah, yang mereka lihat itu jelas ya,
karena depan pos ronda itu ada polisi tidur. Otomatis mereka memperlambat laju motornya. Dan barulah mereka dengan jelas sekali melihat sosok laki-laki tua itu di pos kamling itu. Udahlah ya, mereka berempat menengok orang tua di pos kamling dan jalan lagi. Sampailah mereka di rumah Mas Syarif. Tapi Riko masih duduk di motor seperti ada yang aneh dari perjalanan tadi. Tunggu. Kenapa Riko gak turun ya? Kenapa tuh bocah? Rik, ayo masuklah. Kenapa sih lo? Kalian tadi nyapa siapa pas di pos ronda? Awalnya gue gak lihat apa-apa loh. Jangan mulai-mulai deh, Rik. Kalian udah disambut Mbah Geseng kah? Siapa tuh, Mas? Mbah Geseng itu sesepuh kami. Dia yang babat alas kampung sini. Dan makamnya di ujung kampung yang kalian lewati. Beneran tuh Mas Syarif? Iya, Bay. Beliau biasanya memperlihatkan diri di makam itu atau di pos kamling. Kalau memang niat kalian masuk desa ini baik, biasanya kelihatannya kayak mbah-mbah lanang gitu. Tapi kalau niat kalian jelek atau bahkan kalian dalam kondisi kotor lagi ngumpat, biasanya Mbah Geseng itu menampakkan dirinya dengan wujud yang seram. Entah itu pocong atau apa yang serem. Nah loh, tuh kan. Aku udah ngira orang itu minta disapa. Kan aku udah pamit. Tadi Mas Riko ada ngedumel kan? Atau ngumpat gitu pas masuk jalan desa tadi? Iya Mas, habis gimana gelap banget, gak ada lampu, sepi. Aku takutnya kena begal Mas. Gak kepikiran Mas, aku bakal diliatin gitu. Oh iya, ya udah gak apa-apa. Wes anggap aja itu tadi sambutan kalian masuk sini ya. Setelah mendengar jawaban Mas Syarif, mereka agak sedikit terhibur lah, senyum-senyum kecil. Kecuali Mas Ari yang memang dari tadi pandangannya mengarah pohon besar di belakangnya. Gimana? Tetap jadi nih kita mau ke makam keramat itu? Belum apa-apa, kita sudah disambut kayak tadi loh. Yo wes, kalau kalian ragu, mending gak usah aja. Alah, lo Bay. Belum apa-apa udah ketakutan. Sia-sialah kita udah sampai di sini, penuh perjuangan. Yaudah, gue ikut kalian aja deh. Oke kalau jadi, kita satukan niat dulu nih. Tujuannya mau ngapain? Sekarang aku tanya satu-satu ya, tujuan kalian apa? Gua penasaran Mas. Katanya makam itu horor, banyak sekali makan tumbal, dan sering terjadi kecelakaan di jalan raya depan makam itu. Sama Mas, saya juga penasaran. Gue penasaran juga sih Mas, sehoror apa? Aku ikutan aja lah Mas. Alasan dan tujuan kalian ini yang kayak gini ini salah. Jangan sekali-kali kita masuk ke tempat keramat itu hanya untuk melepaskan penasaran. Yang ada nanti kita celaka. Kita akan diperlihatkan bentuk mereka yang aneh-aneh. Energi kita pun diserap yang ada di sana. Bakalan pingsan kalian semua. Saya juga yang repot jadinya. Yang penting tanamkan niat dalam hati kalian dari sekarang. Tujuan kita ke sana hanya untuk membuktikan kebesaran yang maha kuasa. Wes ya, ayo kita doa dulu. Dan insya Allah aku bakal bikin kalian lebih peka lagi nih terhadap kehadiran mereka. Dan mereka semua sepakat baca doa rame-rame. Pada saat itu mereka cuma saling melirik satu sama lain. Dan kemudian Mas Syarif menyentuh kepala mereka satu-satu dengan tangannya. Dingin yang dirasakan mereka dari tangan Mas Syarif. Akhirnya mereka berangkat menuju ke makam keramat itu sahabat. Dan pada saat itu mereka tidak melewati jalan desa yang biasa mereka lewati waktu menuju ke rumah Mas Syarif. Mereka berjalan melewati kampung yang memang sudah sunyi dan senyap sekali, seperti kampung mati. Memang katanya kalau tiap malam Jumat Legi, kondisi kampung pada saat itu memang sepi. Pasti sepi, karena bagi mereka malam itu seperti horor sekali. Mungkin kan? Dan sampailah pada akhirnya melewati makam keluarga. Dan makam keluarga itu ada di tepian sawah. Dan setelah makam keluarga itu, mereka kembali lagi melewati sawah dan perkarangan warga. Nah, sampai di perkarangan warga inilah, tiba-tiba jantungnya Mas Bayu berdegup-degup kencang karena Mas Bayu merasa ada yang mengikuti dan mengawasi mereka dari segala arah. Mas Syarif, saya boleh foto nggak? Untuk dokumentasi. Boleh ya Mas? Kamu nih Bay.
Ada-ada aja. Ya udah boleh. Tapi setelah kamu memotret, jangan langsung dilihat hasil jepretannya ya. Oh, gitu ya, Mas. Oke, siap, Mas. Ya, itulah 2 foto yang tertangkap pada saat Mas Bayu memfoto wisata mistis mereka. Tidak hanya 2 foto, masih banyak lagi foto-foto penampakan yang menyeramkan. Sampailah mereka tiba di makam keramat yang dimaksud. Pada saat itu, mereka tidak lewat gapura depan yang ada pos ronda, tapi mereka lewat pintu belakang yang hanya bisa dilalui jalan kaki. Dan sampainya di makam tersebut, memang benar terasa sekali mistisnya. Mereka merasa tidak hanya mereka berlima aja yang datang. Berasanya ramai sekali yang datang, serasa sesak dada mereka. Wes, ini kalian sudah pada takut semua toh. Ini kita lanjutin atau balik aja? Oke, Mas, kita lanjutkan saja jelajah ini. Pocong bro, jelas banget. Udahlah, pulang aja lah, Mas. Ya Allah, astagfirullah. Wes, sekarang kita berdoa bareng-bareng aja ya, supaya kita mendapatkan kekuatan lebih untuk bisa melanjutkan jelajah malam ini. Amin. Dan seketika setelah itu, lirih-lirih, mereka terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Gamelan seperti ludruk Jawa Timuran gitu, yang alunnya seperti lagu atau kidung Madura, kata Mas Bayu. Dan gak hanya suara gamelan itu saja, Mas Bayu tiba-tiba mendengar ada suara orang yang berdialog di tengah alunan gamelan itu. Semakin lama, semakin dekat suara-suara orang itu. Stop, jangan foto-foto dulu. Gitu ya, Mas. Bisa kalian bayangkan kan suasana pada saat itu? Saat genting sekali di samping Mas Ari sudah menengus-nengus seperti ada yang berusaha meminjam raga Mas Ari, Mas Syarif dan Mas Bayu pun langsung menenangkan Mas Ari dengan membacakan sholawat dan ayat kursi. Dan Mas Riko, Mas David pegangan dengan kencang tangan Mas Syarif, saking takutnya. Kalian tetap fokus ya. Kalaupun kalian mau ngomong, ngomongnya pelan-pelan aja. Gak usah hiraukan keadaan yang ada. Kalau mau motret, motretlah sana. Wes yo, kalian pulang aja. Jangan dilanjutin lagi jelajah ini. Oke, Mas, kami siap pulang. Melihat situasi ini, suasananya memang sudah lumayan chaos. Akhirnya pulanglah mereka. Dan tetap beriringan, kata Mas Bayu, suasana di sana sangatlah mencekam. Jangankan yang di tempat kejadian nih sahabat, kita yang dengar ceritanya saja berasa ngeri, merinding rasanya. Iya Bu, aku sampai naikkan kaki nih, takut aku. Mas, ada yang narik bajuku nih. Gimana ini? Sudah, jangan hiraukan. Usapin telapak tanganmu ke kepala dari kening sampai kepala belakangmu. Aneh banget. Penasaran gue. Lihat belakang gak ya? Coba lihatlah. Berlarilah mereka menuju ke rumah Mas Syarif. Dan akhirnya mereka berlima pun sampai di rumah Mas Syarif dengan selamat. Dan langsunglah mereka membahas apa yang mereka alami di malam itu. Dan pastinya dilanjutkan dengan melihat hasil jepretan Mas Bayu. Dan memang hasilnya ada beberapa, cuma sebatas bayangan saja, dan ada beberapa penampakan yang lain. Begitu ceritanya sahabat Kak Ina. Oke lah, jadi itu tadi pengalaman super menyeramkan dari perjalanan Mas Bayu dan teman-temannya. Serem banget gak sih? Lagi jalan lihat kakek tua, lihat belakang, lihat pocong. Sampai di makam dengar suara rame-rame gamelan, nampak merah-merah terbang. Apa enggak merinding ya sahabat? Di hari itu setelah mereka berkumpul di rumah Mas Syarif, gak ada yang berani pulang karena mereka merasa masih diikutin gitu.
Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Nanti semoga bisa kusampaikan cerita berikutnya. Aku belum tahu sih ini bakal dirutinkan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi kita selang-selingkan dengan cerita horor Kaina ya, supaya nggak bosen. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat Kaina yang lain. Selamat berpuasa, bentar lagi bulan Ramadan. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye.